Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, Tuhan kaulah pengharapanku. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 1, pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita pada pagi hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu kepada siapa harapan kita berlabuh. Sekali lagi, kepada siapa harapan kita berlabuh. Bapak Ibu,
Kita melihat ayat firman Tuhan yang boleh kita renungkan, bagaimana Allah menyingkapkan kepada Yohanes sesuatu yang sangat penting dan rahasia, yaitu rencana dan kehendaknya di hari-hari terakhir. Kalau kita boleh memperhatikan ayat ketiga dengan seksama, dengan jelas firman Tuhan berkata, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Bapak Ibu saudara terkasih, Yohanes melihat bagaimana akhir-akhir daripada kehidupan itu, di mana ada rencana dan kehendak Tuhan yang akan terjadi. Namun Yohanes melihat bahwa tidak ada yang dapat membuka gulungan kitab tersebut. Yohanes juga diberi tahu bahwa tak ada seorang pun yang dapat membuka rahasia tersebut, sehingga hal itu membuat Yohanes sangat sedih dan berputus asa, sebab jemaat yang sedang teraniaya bisa kehilangan arah dan harapan di dalam kehidupan yang sulit, sehingga Yohanes menangis. Namun kita melihat salah seorang tua-tua menghibur Yohanes dan menunjukkan adanya harapan dengan berkata, janganlah engkau menangis. Kalau kita memperhatikan ayat yang kelima, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang orang-orang Kristen pada masa itu terlihat sangatlah lemah, menderita dan tak memiliki kuasa. Namun selanjutnya kita memperhatikan bagaimana apa yang tampak di luar tidaklah selalu mewakili kenyataan. Seperti Kristus yang mereka sembah dan yang kita sembah, sekalipun terlihat seperti domba lemah dan telah tersembelih, ia bertanduk 7 dan bermata 7, yang artinya dia adalah Allah yang berkuasa dan mengetahui secara sempurna apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan gambaran itu menjadi harapan bagi orang percaya. Sehingga tadi saya memberikan tema bagi kita, kepada siapa harapan kita berlabuh. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kekuasaan sejati bukanlah berada di tangan para penguasa dunia, sebab mereka tidak memiliki kuasa perihal apapun yang akan terjadi di akhir zaman. Kekuasaan itu hanya ada di tangan Yesus, yang sekalipun digambarkan sebagai domba yang tersembelih dan lemah, tetapi dia adalah singa dari Yehuda yang perkasa dan tunas dari kerajaan Daud, di mana ketika dia memerintah, semua makhluk di bumi akan tersungkur menyembah dia. Oleh karena itu Yesus sangatlah layak ditinggikan, karena ia mengasihi kita dan mau memberikan hidup bagi semua orang, tak memandang ras, suku, bangsa maupun bahasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika Yesus yang kita sembah, maka harapan kita tidak akan pernah hilang. Kita melihat tadi bagaimana Yohanes merasa sedih, dia menangis karena harapan itu telah hilang. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat membuka gulungan kitab tersebut. Namun akhirnya dia menemukan harapan itu. Dan harapan itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan tema kita pada hari ini boleh terjawab. Kepada siapakah kepada siapa harapan kita berlabuh?
Mari Bapak Ibu, lewat penglihatan yang boleh dinyatakan kepada Yohanes, kita diajarkan supaya kita melabuhkan pengharapan kita kepada Yesus yang adalah Raja, yang adalah tunas baru, yang senantiasa memberikan kita pengharapan berkemenangan di dalamnya. Dan itu sangat perlu untuk kita ingat bahwa di dalam Yesus Kristus kita akan berhadapan dengan kasih karunia yang senantiasa memenuhi kehidupan kita. Oleh karena itu, labuhkanlah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, sebab Dia adalah Allah yang sejati, maka Dia akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Sekalipun ada kesusahan, ada kesedihan, maka Dia akan memberikan kita penghiburan yang membuat hidup kita semakin dihiburkan. Oleh karena itu, tetaplah labuhkan pengharapan kita kepadanya, maka Dia Allah yang sejati akan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Ini hidup kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati dan mampukan kami, agar kami senantiasa boleh melabuhkan kehidupan kami di dalam Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada Yesus Kristus, sehingga hidup kami boleh mengalami anugerah pertolongan Tuhan. Ketika kami mengalami kesedihan, kesusahan, Engkau Allah yang hadir boleh menolong kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.